Tiba saat dimana seorang Marela memulai harinya dan penuh senyuman, menyapa indahnya mentari pagi dengan langkah demi langkah yang ia lalui. Marela di hari yang cerah ini berencana untuk berkunjung ke rumah sahabatnya, yaitu Aldara. Begitu berat rasanya beban yang ia sedang pikul untuk tetap berusaha melihat indahnya dunia di kala sendu air mata yang selalu menemani dirinya di kala sunyi. Lo lagi ngapain, Al? Rajin banget gue lihat-lihat. Masih ada ya orang nanya lagi ngapain, padahal lo udah lihat lagi ngapain. Tumben lo kesini Mar, lagi kenapa lo? Entahlah Al, gue kadang bingung kalau lagi sendiri. Gue pasti mikirin hal-hal yang seharusnya nggak gue pikirin. Ya udah bentar, gue cuci tangan dulu baru kita ngobrol, oke? Coba masalah apa lagi yang lo pikirin Mar? Jangan bilang lo insecure lagi sama Kalista. Gimana ya Al, kadang hal kecil kayak lagi bercermin aja gue langsung kayak insecure lagi. Kadang gue capek Al buat keluar dari zona nyaman ini. Semua itu tergantung diri lo sendiri Mar. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan asal lo tahu, cantik itu relatif Mar. Kadang tuh dunia butuh banyak warna Mar, biar bisa jadi indah. Sama halnya kita sebagai manusia, kita butuh keberagaman buat bisa jadi indah. Iya sih Al, tapi gue tetap berusaha kok jadi yang lebih baik. Gue nggak mau buat diri gue terjebak dalam zona nyaman gue sendiri. Nah gitu dong, ini baru Marel yang gue kenal. Intinya kalau lagi kepikiran, lu boleh datang ke gue lagi buat cerita. Atau bisa dengerin musik kesukaan lu buat ngilangin perasaan itu. Udah deh Mar, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Mending kita main Uno balok aja, gimana? Boleh juga ide lo Al. Ya udah bentar, gue ambil dulu ya Unonya. Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersenyum. Bener juga ya apa yang dibilang sama si Al. Cantik itu relatif dan cantik itu ternyata nggak harus muka, tapi bisa juga dengan perilaku. Lagian juga kayak nggak ada ujungnya kalau gue insecurity Kalista. Malah rugi kalau misalnya gue terus-terusan insecurein dia. Oke lah, semuanya nggak harus instan buat bisa dapetin apa yang gue mau. Tapi kita butuh proses dan perjuangan juga untuk dapetinnya. Kayaknya masakan yang gua masak kebanyakan deh. Si Marel mau nggak ya? Ya udah deh, kasih ke Marel aja. Lagian dia juga tadi malam lagi sedih. Biar dia nggak sedih lagi, kayaknya kasih yogurt juga kali ya. Mana ya tempat makan yang mau gue bawa? Oh, ini aja kali ya. Setelah Amelia menemukan kotak makannya, ia langsung pergi menuju rumah sang Marela untuk memberikannya. Marela. Iya Mel, bentar. Ngapain Mel? Ini buat lu, dimakan ya. Udah ya Mar, gue tahu lu sedih kan. Biasanya juga lu kalau lagi sedih buat balikin moodnya makan makanan yang enak kan? Tahu aja lagi si Amel. Ya udah makasih Amel. Boleh masuk dulu gak? Gue mau cerita kenapa bisa sedih gini. Yaudah kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Gimana Mar? Lu lagi kenapa? Kok sekarang jarang cerita ke gue? Mana tahu gue bisa kasih solusi buat masa lalu Mar. Lo serius mau denger cerita gue Mel? Emang gak bosan dengerin cerita gue yang itu terus?
Lu emangnya dulu nggak bosen dengerin cerita gue yang ini aja? Tapi akhirnya gimana? Lu bisa bantu gue buat keluar dari zona nyaman gue. Nah, sekarang saatnya gue bantu lu buat keluar dari zona nyaman lu. Gue gak nyangka bisa dapat feedback baik dari teman deket gue kayak lo, Mel. Pastilah, Mar. Gue nggak bakal lupain usaha lu selama ini. Dan di tempat inilah, seorang Marella yang sering menyembunyikan masalahnya, pada akhirnya menceritakan semua masalahnya kepada teman baiknya, yaitu Amelia. Setelah perbincangan mereka di WhatsApp, mereka pun memutuskan untuk menceritakan segala kesedihan Marella di saung sang Marella yang sedang pergi. Al, coba deh gue mau nanya sama lu. Si Marella sedih menurut pandangan lu itu kenapa? Jadi tuh pas si Marella ke rumah gue, dia kelihatan banget mukanya sedih. Terus gue duga nih bocah insecure lagi sama si Kalista. Dan bener aja dia insecure sama si Kalista. Dia ngomong ke gue sih, dia kadang sering banget mikirin hal yang seharusnya gak dipikirin. Tahu-taunya hal yang dipikirin itu insecure dia. Oh, dia cerita ke lu kayak gitu ya, Al? Gue sih udah bilang ke dia kalau cantik itu relatif. Cantik itu gak harus dilihat dari muka. Nah, bener tuh Al, gue juga sering ngomong begitu ke si Marella. Tapi kadang si Marella tuh masih sering dengerin omongan orang Al, jadi susah buat ngebilanginnya. Iya benar tuh Mel, gimana kalau misalnya kita ke psikolog buat konsultasi tentang masalahnya si Marella. Jadi kalau si Marella sedih, kita bisa tahu apa yang bisa kita lakuin ke depannya. Setelah itu, mereka pun bergegas mencari rumah sang Lo psikolog. seriusan Mel, ini rumahnya. Kalau dilihat dari maps, bener sih Mel. Coba kita ketuk dulu pintunya. Permisi. Jadi masalahnya apa? Sampai-sampai kalian bisa kesini hanya untuk bertemu saya. Jadi gini dok, yang punya masalahnya sebenarnya bukan saya, tapi teman saya yang ada di rumah. Yaitu kalau lagi diam sering banget ngerasa insecure dok. Kira-kira itu kenapa ya dok? Setahu saya, jika orang yang gampang insecure itu, kumatnya ketika ia melihat orang yang dia insecurein atau pas lagi di depan umum. Tapi kenapa ini pas lagi sepi ya? Nah bener dok, setahu saya juga seperti itu. Coba untuk hari ini, mungkin saya hanya berharap ke kalian untuk menenangkan atau menemani teman kalian supaya tidak merasa insecure untuk hari ini saja. Soalnya, saya harus konsultasi ke konsultan saya agar bisa mencari jalan tengahnya. Baik dok, terima kasih sarannya. Si Marella kemana ya? Kok gak dateng-dateng? Sabar Yum, kan rumah dia jauh, mana tahu di jalan macet. Lah, bukannya dia naik motor ya? Kalau gua jadi dia mah udah nyelip sana sini. Lu kan cowok, dia kan cewek, mana berani ugal-ugalan kayak lu. Tahu nih si Marvin, tapi kalau gue jadi si Marella juga gak akan betah lama-lama. Di jalan mana panas lagi. Palingan bentar lagi juga dia datang. Selagi menunggu Marella, Ayumna, Bella, dan Marvin berbincang seputar masa lalunya. Sorry ya guys, gue lama, soalnya macet banget tadi. Weh Mar, masih sama aja lu dulu sama sekarang. Mulai dari muka, penampilan, kagak ada yang berubah. Jangan gitu apa. Maaf ya Mar, emang mulutnya si Yumna kagak bisa berubah. Gak apa-apa Vin, gue gak merubah diri gue biar kalian gak pangling. Say lu Mar, ya udah sini duduk, kita ngobrol-ngobrol di sini. Setelah Marella tiba, mereka pun berbincang mengenai masa lalu mereka. Namun di tengah-tengah perbincangan, Marella ternyata mendapatkan urusan yang mendadak yang membuat ia harus pulang terlebih dahulu. Guys, kayaknya gue bentar lagi pulang deh, soalnya gue ada urusan mendadak. Yaelah Mar, baru aja lu datang. Masa udah mau balik aja sih? Tahu nih si Marella seriusan lu mau balik. Iya nih masalahnya, ini urusannya mendadak. Makanya gue juga harus pulang secepatnya. Ya udah Mar, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut. Santai Vin, pasti kok. Ya udah ya, gue duluan.
Di balik urusan sang Marela, sebenarnya ada rasa sakit hati yang ia pendam. Jadi gimana dok untuk cerita yang tadi saya ceritakan? Menurut saya, jalan satu-satunya untuk melakukan penanganannya adalah ada dua cara. Yang pertama non-medis dan medis. Non-medis itu pasien harus diajak main terus-menerus. Tetapi jika menggunakan cara medis, kita akan memberikan obat penenang dan obat tidur agar pasien dapat tertidur tenang. Namun jika mendengarkan lagu dia dapat menghilangkan kesepian, apakah dapat membantu pasien untuk terhindar dari rasa insecure, Pak? Itu bisa menjadi opsi cadangan yang sangat bagus. Tidak mungkin kan teman-teman pasien ini dapat menemani pasien selama 24 jam? Betul Pak, baiklah. Terima kasih banyak sudah mau datang ke rumah saya hanya untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Baik, sama-sama dok. Semoga pasien mendapatkan penanganan yang terbaik dari kita ya. Amelia mengabari dan menjemput Aldara untuk memberitahukan bahwa Marela tadi malam menelpon dirinya dan bercerita bahwa dia sangat sedih ketika dia berjumpa dengan teman lamanya. Bukan dapat hal yang indah, namun malah diingatkan dengan rasa insecure oleh teman lamanya. Marela sedih tahu Al, karena teman lamanya. Kurang ajar nih temen lamanya. Iya, gue tahu sih katanya Marela mau reunian sama teman-teman lamanya. Tapi gue lihat-lihat, kok dia nggak masang status? Gimana mau masang status, baru datang aja udah disarkasin, makanya dia langsung balik. Karena udah males sama hal itu. Bagus lah dia langsung balik daripada dia ngebatin lama-lama di situ. Mumpung jam 1 siang nih Mel, gimana kalau kita ke rumah psikologinya buat nanyain gimana solusi lanjutannya? Boleh juga tuh, yaudah yuk. Setelah mereka selesai berbincang, mereka pun segera ke rumah sang psikolog. Dikarenakan jika masuk ke dalam ruang psikolog hanya diperbolehkan satu orang saja, maka Amelia lah yang masuk untuk menggantikan Aldara di hari sebelumnya. Karena Amelia lah yang tahu cerita persisnya. Dengan adanya cerita baru yang saya dapatkan ini, apakah dokter dapat memberikan tindakan apa yang harus saya lakukan? Baiklah, saya sudah konsultasi dengan konsultan saya mengenai masalah ini. Dan kami sepakat untuk memberikan tindakan dengan cara memberikan obat penenang dan obat tidur agar pasien tidak mudah kepikiran. Untuk tindakan selain obat, apakah ada dok? Untuk itu, kemungkinan tindakannya jika tidak mendengarkan lagu dikala dia sedang merasa sepi, atau enggak Anda menemani atau mengajak dia bermain ketika dia sedih. Baiklah dok, terima kasih banyak atas solusinya. Untuk biayanya, nanti saya akan urus terlebih dahulu dok. Setelah Amelia melakukan transaksi, ia pun mendapatkan obat yang telah diberikan oleh dokter. Kasih obat. Iya nih Al, tapi dokternya ngasih solusi juga kok kalau misalnya dia nggak mau minum obat. Yaudah Mel, baguslah kalau begitu. Yaudah, ayo pulang. Nih Al, obatnya. Nanti lu yang ngasih ke Marela aja ya. Iya gampang itu mah, ayo naik. Dan pada sore itulah Aldara memberikan obat kepada Marela. Kenapa Al? Ada cerita apa? Biasa juga gue yang ngajak main. Kenapa ini malah lu yang ngajak sekarang? Nih buat lu, gue udah gak sanggup liat keadaan lu kayak gini Mar. Makanya gue ke psikolog buat konsultasi masalah lu. Hah? Lo sama siapa ke psikologinya? Sumpah, gue jadi ngerasa ngerepotin banget. Ini juga demi kebaikan lu Mar. Gue sama Amelia memutuskan buat ambil tindakan. Kita berdua mau bantu lu buat nemuin titik damai lu sendiri Mar. Makasih ya Al, lo udah dukung gue, ditambah udah mau ngeyakinin gue buat bisa nemuin titik damai gue. Kalian yakin sama gue juga harus yakin sama diri gue sendiri. Inilah Kalista, orang yang selalu Marela kagumi sampai lupa akan dirinya. Namun dengan adanya masalah ini, Marela pun belajar untuk melihat dunia secara luas. Bahwa sebenarnya cantik itu relatif. Dan kita membutuhkan banyak warna untuk menjadikan semua warna itu menjadi satu kesatuan yang indah.